Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Bertemu lagi di channel saya, Miselia Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas P3K. Kita akan membahas tentang persamaan, perbedaan P3K dengan ASN, terkait gajinya, perpanjangan kontrak kerjanya, jenjang karir, hak, dan kewajiban P3K. Hasil tulisan saya ini merupakan hasil wawancara salah seorang reporter TV dengan perwakilan pihak PKN. Yuk kita simak apa aja inti-intinya, sudah saya tulis lengkap di sini ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, telah diatur tentang perbedaan PNS dan P3K. Dalam aturan tersebut, P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang tersebut. Nah, sekarang kita akan menyimak tentang perbedaan dan persamaan dari ASN dan P3K. Persamaannya, ASN dan P3K adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat melalui proses seleksi dan tentunya yang boleh mengikutinya hanya warga negara Indonesia saja. Nah, perbedaannya di sini yaitu kalau ASN diangkat untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu, sedangkan P3K diangkat untuk menduduki posisi jabatan pemerintahan dalam rangka menduduki fungsi dan tugas pemerintahan. Jadi bukan untuk memiliki karir ya, seperti ASN pada umumnya. Yang kedua, ada masa percobaan 1 tahun atau ada latihan dasar untuk dilatih siap menduduki jabatan tertentu. Untuk ASN, untuk P3K langsung diangkat dalam jabatan itu tanpa ada masa percobaan karena diharapkan sudah kompeten di bidang jabatan yang diduduki tersebut. Yang ketiga, gaji dibayarkan 80% selama masa percobaan. Sedangkan P3K, gaji langsung dibayarkan 100% dan tanpa melalui latihan dasar. Yang keempat, ASN atau PNS dari nol tidak bisa langsung melamar di jabatan pimpinan tertinggi. Jadi kalau PNS ini pasti dari 3A ya, atau 3B kalau yang di jurusan tenaga kesehatan. Nah, sedangkan P3K, jabatan yang dapat diisi yaitu jabatan fungsional, pimpinan tinggi utama dan madya, struktural manajemen pemerintahan. Jadi bisa langsung lamar di jabatan tersebut guys, nggak usah kita nunggu dari 3A naik jabatan dan seterusnya. Jadi bisa langsung menduduki jabatan yang kalian minati. Yang kelima, memiliki SK PNS dan NIP ya. Kalau PNS, sedangkan P3K memiliki SK P3K dan NIP P3K juga. Berikut akan dibahas tentang hak-hak kepegawaian P3K. P3K memiliki gaji ya, tentunya punya izin cuti juga, pengembangan kompetensi atau penghargaan bagi P3K yang berprestasi, dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan bantuan umum selama dia menjabat sebagai ASN P3K. Sementara jaminan pensiun oleh pemerintah masih dicari formatnya, karena sesuai peraturan pegawai yang memberikan jasa akan diberikan pensiunan. Namun di sini permasalahannya adalah P3K memiliki kontrak kerja yang berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada juga yang 5 tahun. Maka dari itu butuh formula khusus bagi pemerintah untuk mengembangkan bagaimana cara untuk menghargai kinerja para P3K. Yang jelas masih dicari ya, teman-teman, harap bersabar. Pemerintah pasti akan mengusahakan yang terbaik bagi ASN, PNS, dan juga P3K. Berikut penggajian P3K. Berdasarkan PP nomor 98 tahun 2020, P3K yang bekerja di instansi pusat mendapatkan sumber gaji di bawah naungan APBN, mendapatkan tunjangan kinerja, dan besaran gaji sudah tertera di PP nomor 98 tahun 2020 tersebut. Sedangkan P3K di instansi daerah gajinya bersumber di bawah naungan APBD dan mendapatkan insentif. Proses perpanjangan kontrak P3K menurut Undang-Undang Nomor 5 atau PP 49, P3K dikontrak sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun, mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahunnya. Bagaimana proses perpanjangannya? Sesuai esensinya, P3K direkrut untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintahan. Jadi, perpanjangan kontraknya sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. Kinerjanya juga dari P3K yang bersangkutan, bagaimana baik atau buruknya, tidak melalui proses seleksi lagi, kecuali bagi yang ingin pindah jabatan atau pindah formasi, dan tidak ada mutasi yang paling penting ya teman-teman. Tidak seperti layaknya PNS yang bisa mutasi setelah minimal kontrak 10 tahunnya terpenuhi.
P3K tidak bisa melalui proses tersebut. Jadi P3K yang sudah mendaftar di instansi pertamanya tidak akan berpindah ke instansi atau formasi lain kecuali jika dia melakukan tes kembali atau melamar ke formasi yang baru lagi. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya di benaknya teman-teman semuanya. Bisakah P3K melamar CPNS? Jawabannya boleh ya atau bisa, tapi kembali lagi sesuai regulasi peraturannya dan melalui proses seleksi juga. Sesuai peraturannya, P3K itu minimal berusia 20 tahun dan maksimal tidak terbatas usia ya teman-teman. Sedangkan CPNS kita ketahui sendiri minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun. Sebagai contoh nih ya, misalnya si A, dia diterima menjadi ASN P3K di usianya 20 tahun, kemudian kontraknya habis di usianya 25 tahun. Dia bisa mendaftar CPNS karena usianya masih 25 tahun. Demikian juga ketika dia ingin mendaftar P3K lagi juga masih diperbolehkan. Ketika dia ingin pindah formasi atau tetap di formasi yang sama untuk memperpanjang kontraknya, itu bisa. Namun seperti keputusan yang tadi ya, untuk memperpanjang kontrak di instansi yang sama dengan formasi yang sama tidak dibutuhkan seleksi lagi atau langsung perpanjangan. Namun jika si A ingin berpindah formasi atau ke instansi lain, dia wajib melamar ke tempat yang baru atau ke formasi yang baru melalui seleksi ASN ya. Begitupun sebaliknya, misalkan si B, dia berusia 32 tahun dan dia di usia tersebut diterima sebagai ASN P3K. Kontraknya habis ketika dia berusia 37 tahun. Bagaimana? Apakah dia masih bisa mendaftar CPNS? Tentunya tidak, karena maksimal CPNS usianya adalah 35 tahun. Tapi kalau dia masih ingin mendaftar ASN P3K, itu masih diperbolehkan. Jadi, garis besarnya perbedaan dari PNS dan P3K tidak bisa 100% sama ya teman-teman, tapi juga memiliki hak-hak meskipun ada perbedaannya. Jadi bagi PNS P3K tidak boleh berkecil hati ya. Untuk pensiunan akan dirancang lagi formatnya oleh pemerintah sebaik mungkin untuk bisa menghargai jasa-jasa kalian yang telah berdedikasi di instansi pemerintah. Semangat terus! Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.